Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang syariat dan tarekat. Sebelumnya, anggota kelompok kami pertama ada saya Iman, saya Irsyad, dan saya Nabil. Nah, pokok bahasan dari syariat dan tarekat yang kita bahas yang pertama ada dimensi ajaran Islam, yang kedua kedudukan dan fungsi syariat, dan yang ketiga ada kedudukan dan fungsi tarekat. Jelasin, jadi dimensi ajaran Islam ya. Ajaran Nabi Muhammad memiliki 3 dimensi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Tasawuf merupakan implementasi dan dimensi ihsan tersebut. Istilah tasawuf pada masa Nabi Muhammad belum dipergunakan, tetapi secara substansial telah dilaksanakan ya dari sini. Nah, berikutnya adalah hadis yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Mau dibaca? Terjemahannya aja ya. Ini dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW, suatu hari tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan baju sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya. Rasulullah SAW berkata, "Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Maka bersabda Rasulullah SAW, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah atau Tuhan disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, ada benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia boleh membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahu aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian ia berkata, Anda benar. Dan dia berkata lagi, beritahu aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahu aku tentang hari kiamat. Kapan kejadiannya? Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya, kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi sekarang untuk dimensi ajaran Islam sendiri, dari Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia itu mempunyai 3 potensi, yaitu panca indera, anggota tubuh, akal pikiran, dan hati. Dan hati sanubari. Ketiganya harus bersih dan sehat, berdaya guna, dan dapat bekerja sama secara harmonis. Untuk menghasilkan kondisi seperti ini, ada 3 bidang ilmu yang berperan penting. Nah, yang pertama adalah fikih. Ya, udah pada tahu ya, fikih itu berperan dalam membersihkan dan menyehatkan panca indera dan anggota tubuh. Istilah yang digunakan fikih untuk membersihkan dan menyehatkan panca indera dan anggota tubuh adalah takarah atau bersuci. Karena fikih banyak berurusan dengan dimensi eksoterik atau lahiran dari manusia, kayak hukum-hukum prakteknya gitulah ya. Dan itu yang kedua ada filsafat, berperan dalam menggerakkan atau menyehatkan dan meluruskan akal pikiran atau apa ya, kayak mindset gitu ya. Karena filsafat banyak berurusan dengan dimensi metafisik dari manusia dalam rangka menghasilkan konsep-konsep yang menjelaskan inti tentang sesuatu. Jadi kayak ini tuh ngebahas soal pengertian kita tentang kepercayaan gitu. Dan itu yang ketiga ada tasawuf, berperan dalam membersihkan hati sanubari. Karenanya tasawuf banyak berurusan dengan dimensi eksoterik atau batin dari manusia. Langsung aja ya, tanggung. Penjelasan. Syariat dan tarekat adalah 2 tahap yang saling berkaitan dalam menjelaskan syariat Islam. Syariat adalah perintah dan larangan Allah, sedangkan tarekat adalah perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kayak tarekat itu jalan apa aja, pokoknya intinya tuh usaha apapun untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Apa ada batasan, yang penting intinya buat dekat ke Allah. Nah, syariat dan tarekat tidak dapat dipisahkan karena syariat tanpa tarekat akan kosong dan tarekat tanpa syariat akan batal.
Kemudian 3 ada kedudukan dan fungsi dari syariat. Jadi syariat itu merupakan hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat muslim. Syariat merupakan ilmu tasawuf. Kedudukan dan fungsi syariat adalah pertama ada pedoman hidup. Jadi syariat itu bisa membantu kehidupan manusia yang dia itu jadi sebagai panduan pedoman hidup bisa kita hidup tuh bakal kelakuannya kayak gimana. Jadi kita tuh diajar untuk berbuat baik. Terus kita juga ini syariat juga bisa untuk menjamin kesejahteraan. Jadi syariat itu menjaga dan memajukan masyarakat. Dan tadi dibilang kan pedoman hidup, karena pedoman hidup itu menyuruh kita untuk melakukan hal baik, dan karena kita melakukan hal dengan sesama itu, jadi akan bisa menjaga dan memajukan masyarakat juga. Kemudian dasar mengenal Tuhan. Nah, syariat itu awal mengenal Tuhan bagi sufistik. Jadi pokoknya buat mengenal Tuhan tuh kita kan perlu syariat, kalian tadi sebelum dijelasin ya. Makanya ini disebutin juga yang dia itu awal dari mengenal Tuhan. Kemudian norma hukum. Jadi syariat itu adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia karena kenapa dia bisa menjadi dasar mengenal Tuhan, karena dia tuh udah menjadi hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat itu wajib diikuti. Dan jadi dia tuh dilaksanakan dengan iman dan takwa. Jadi dia semua muslim harus laksanakan dulu. Pengertian dari kata syariat itu sendiri. Jadi kata syariat sendiri itu terdapat banyak dalam Al-Qur'an, baik itu berupa kata kerja atau verb, kata benda, noun ataupun kata sifat adjektif. Ada beberapa contoh surat dalam Quran di mana sempat disebut kata syariat. Itu pada Al-Jathiyah surat 45 ayat 18, Al-Maidah ayat 48, Al-A'raf ayat 163 dan Asyura ayat 13. Ya, jadi suratnya yang pertama ada Al-Jathiyah 18, ini terjemahannya aja ya. Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad mengikuti syariat dari urusan agama itu. Maka ikutilah ya syariat itu dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Lalu ada terjemahan Al-Maidah 48. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya, acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Ia beri. Ada Al-A'raf ayat 163. Tanyakanlah kepada mereka tentang negeri yang terletak di dekat laut, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka bermunculan di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka karena mereka selalu berkata fasik. Ada Asyura ayat 13. Dia Allah telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan juga kepada Nuh, yang telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad. Dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada agamanya, dan memberi petunjuk pada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Dan ada kedudukan dan fungsi tarekat. Kata tarekat berasal bahasa Arab, tarikah. Jamaknya turut dan taraik, yang berarti jalan atau metode atau aliran atau mazhab gitu. Tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai husul kepadanya. Yang kedua, tarekat adalah jalan sufi mendekatkan diri kepada Allah dengan bimbingan guru seperti mencari arah di padang pasir tanpa rambu. Tahap ini mengubah ibadah lahiriah menjadi batiniah, membutuhkan kepatuhan, kebajikan, ketabahan, dan kesabaran. Nah, itu ada untuk metode para sufi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita ngambil dari buku aja ya. Ada banyak. Selalu dalam keadaan zikir. Itu dari Mulazamah al-Zikir. Itu ada selalu melatih diri, riyadah, dan selalu bersungguh-sungguh membersihkan hati dan sifat-sifat tercela dan hawa nafsu atau mujahadah. Itu ada 7 metode lainnya memperingati diri atau musyaratah. Jadi kayak kadang pernah nggak sih kalian kayak ngerasa pengen ngelakuin sesuatu dosa tapi kayak diri kalian ngomong jangan kayak gitu. Nah kayak gitu ibaratnya. Itu ada mengawasi diri atau muraqabah, kesungguhan lahir batin, mujahadah, menyesali diri atau mu'atabah,
kayak habis ngelakuin dosa apa gitu, tiba-tiba langsung nyesel karena ngelakuin itu dosa, atau pembukaan hijab atau mukasyafah. Bersama dengan itu mereka akan melintasi tingkatan-tingkatan atau mukawat, taubat, sabar, ridho, zuhud, mahabbah, dan makrifat. Ya, buat ngelurusin konsep yang awal itu, jadi tarikat itu kan kayak jalan bebas gitu ya buat lu ke Allah, buat kita ke Allah. Mendekatkan diri. Tapi dalam hal bebas juga sendiri itu bakal ada dasarnya, yaitu syariat. Kayak ibarat kalian kalau pergi jalan, ibarat ada satu tujuan gitu kan, harus ibarat lu pengen pergi keluar tapi nggak tahu pengen kemana, minimal ada tujuannya, pengen menghibur diri, berarti bisa disaring pengen ke mall atau pengen kemana gitu kan, nggak benar-benar bebas jalan-jalan doang kayak gitu. Nah kalau di sini ke Allah. Nah itu ada perkembangan tarekat. Tahap 1, abad ke-10 Masehi, tarekat menjadi jalan individu menuju Allah melalui kontemplasi dan latihan spiritual. Ya itu nggak usah jelasin, nggak usah dipaham. Itu ada yang kedua, ada tahap tarekat abad ke-12 Masehi, terbentuk ajaran, peraturan, dan metode tasawuf dengan pusat-pusat pengajaran yang memiliki silsilah masing-masing. Ya tadi kan udah dijelasin ya, kalau tarekat itu kan bisa diartikan secara beda-beda, yang penting intinya buat mendekatkan diri ke Allah. Itu ada tahap taifah atau abad ke-15 Masehi, transisi ajaran dari guru syaikh kepada murid dengan munculnya organisasi tasawuf seperti tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Sabandiyah. Itu buku Qadariyah ya? Iya. Itu orang Qadiriyah. Oh. Oke, koreksi Qadiriyah. Wala. Lalu dalam tradisi tarekat itu, murid-murid biasanya berkumpul di suatu tempat yang disebut ribat, zawiyah, atau khonqah untuk melakukan latihan rohani. Itu zikir kepada Allah. Yang materi pokoknya adalah membaca istighfar, membaca sholawat Nabi, dan membaca zikir nafi isbat dan ismu zat secara bersama di bawah bimbingan guru atau mursyid. Yang di dalam ajaran-ajaran amali, yang dalamnya dapat ajaran-ajaran amaliyah, aturan-aturan adab, kepemimpinan mursyid, dan hubungan antara murid dan mursyid atau guru dengan anggota tarekat. Wasilah, rabita, silsilah, ijazah, suluk, dan rutau-rutau seperti bai'ah atau talqin, khususiyah, kaul, dan manaqib. Khususiyah, kaul, dan manaqib. Khususiyah, haul. Di dalam menjalankan tarekat itu, seorang murid dipersyaratkan untuk memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Pertama itu mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan syariat agama. Kemudian mengamati dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak langkah guru, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian tidak mencari-cari keringanan dalam beramal agar mencapai kesempurnaan hakiki. Berbuat dan mengisi waktu seefisien mungkin dengan segala wirid dan doa guna pemantapan dan kegugusan dalam mencapai maqamat yang lebih tinggi. Dan kelima, mengekang hawa nafsu agar terhindar dari kesalahan yang menodai amal-amal. Ini dari situ isinya tuh lebih ke fokus-fokus untuk melakukan amal-amal baik dan menjauhi amal-amal buruk lah. Kemudian ada ayat-ayat yang berkaitan dengan hakikat. Kita hakikat. Hakikat tuh. Ini ada ayat tentang hakikat. Baca artinya jadi surat apa ini? Surat apa ini? Di buku lu cek. Itu hakikat. Hakikat Al-Waqiah ya. Iya udah lewat kan hakikat. Udah lewat ya, bukan? Udah lewat Pak. Nih. Baca aja. Oh iya, orang lewat. Jadi sekian dari kelompok ini. Apakah ingin ada pertanyaan?